Selamat pagi mahasiswaku yang saya kasihi. Saya harap kita semua berada dalam lindungan yang kuasa. Meskipun kita belajar secara virtual online, tapi tidak bisa mengurangi semangat kita ya. Baik, pagi ini saya mengupload video terkait dengan pembelajaran kita ekonomi moneter dalam bahasan selanjutnya mengenai peranan dan fungsi uang. Sebagai informasi awal bahwa materi ini saya share lewat link YouTube, tetapi akan saya bagi juga di WhatsApp group dalam bentuk PowerPoint. Jadi Anda bisa tetap mengikuti videonya, tetapi Anda juga dapat nanti bahan bacaan bagi Anda, nanti Anda bisa mengeprint sendiri ya. Baik, kita akan melihat mengenai peranan dan fungsi uang. Peranan dan fungsi uang ya. Anda tentu sudah memahami kira-kira fungsi dari uang itu sebagai apa ya. Selain sebagai alat tukar menukar yang kita gunakan di dalam transaksi, tetapi ada beberapa hal lain juga yang perlu kita ketahui bersama. Nah, uang tidak lain di sini adalah segala sesuatu kan yang dapat kita pakai atau kita terima dalam aktivitas kegiatan ekonomi kita untuk melakukan pembayaran, baik barang maupun jasa maupun utang. Nah, dalam sejarah uang, beberapa jenis barang telah pernah dipakai sebagai uang ya. Kalau kita pelajari, telusuri histori ke belakang, alat tukar transaksi ini kan banyak simbol-simbol yang digunakan. Misalnya ada kulit, perak, kemudian ada emas, ada kerang, simbol-simbol benda-benda yang bernilai yang dijadikan sebagai alat tukar pada zamannya. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kita dapat definisikan di sini bahwa segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut, itu kita dapat kategorikan sebagai uang. Misalnya, yang pertama, jika digunakan sebagai satuan untuk pengukur nilai, ya, sebagai satuan untuk pengukur nilai. Dengan fungsi ini biasanya nilai suatu barang itu dapat diukur, ya. Nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Misalnya, kita di Indonesia dasar pengukur nilai dari barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar adalah nilai uang dengan mata uang rupiah ya di Indonesia. Nah, seseorang sebagai contoh, dia dapat mengukur nilai sebuah barang yang dia miliki, entah itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Misalnya kita ambil contoh adalah mobil atau rumah dengan rupiah. Bahkan kita dapat diketahui nilai rupiah dari benda tersebut, dari mobil atau rumah yang dimiliki. Maka dapat diketahui pula perbandingan nilai antara mobil dan rumah. Ya, sekarang coba Anda membayangkan bagaimana kondisinya perekonomian jika tanpa uang. Ya, mungkin saja bisa terjadi harga sepeda dinilai 1/20 dari mobil. Itu adalah contoh. Ya, yang pertama sebagai alat tukar pengukur nilai. Kemudian yang kedua, jika kita lihat fungsi yang kedua yaitu sebagai alat tukar menukar, ya, sebagai alat tukar menukar. Fungsi ini memisahkan antara keputusan seseorang untuk dapat membeli, ya, dan keputusan untuk menjual. Nah, adanya uang, ya, adanya uang sebagai alat tukar di dalam tukar menukar di sini dapat menghilangkan perlunya ada kesamaan keinginan, ya, kesamaan keinginan sebelum terjadi pertukaran. Nah, kesamaan keinginan harus lebih dulu untuk terjadinya tukar menukar barang dan dengan barang, ya, atau sistem barter. Dengan adanya uang,
biasanya keharusan adanya kesamaan keinginan. Ini tidak perlu ada untuk terjadinya pertukaran. Nah, biasanya prosesnya adalah barang ditukar dengan uang, dan dengan uang ini dapat membeli, dapat menukarkan dengan barang lain. Nah, itu jika fungsinya sebagai alat tukar menukar. Nah, selanjutnya kita lihat yang ketiga adalah sebagai alat penimbun, ya, atau penyimpan kekayaan. Nah, kekayaan seseorang di sini dapat berupa barang atau uang, ya. Dalam bentuk barang, misalnya kepemilikan terhadap harta-harta, ya, harta-harta benda, misalnya kepemilikan rumah, mobil, tanah, perhiasan, dan masih banyak. Nah, sedangkan dalam bentuk uang, misalnya kepemilikan uang kas dan surat-surat berharga. Dengan demikian, di sini seseorang dia dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang kas. Ya, dalam pengertian inilah kita lihat uang itu sebenarnya bersifat sebagai alat penimbun kekayaan. Saya harap sampai dengan ketiga fungsi ini Anda dapat memahami. Anda dapat memahami dulu pertama tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana fungsinya sebagai satuan pengukur nilai, kemudian sebagai alat tukar menukar, dan alat penimbun kekayaan, ya, alat penimbun kekayaan.